Welcome to TAP ya, tongkrongan anak penabur. Ya, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa, satu alumni dan satu siswa kelas 12 IPS. Dan untuk mungkin lebih dalam lagi kita akan perkenalan dengan mereka. Yuk, silakan tamu pertama saya. Oke, halo semuanya. Nama aku Matthew Anderson. Saya juga punya adik dua di sini di Penabur, yang kelasnya 11 sama kelas 10. Oke, yang satu kelas 11, satu kelas 10 ya. Oke, halo semuanya. Nama aku Anastasia Devina Kristabel. Biasanya dipanggil Anas sih. Tadi dijelasin dari kelas 12 IPS. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Bungsu lah, which means. Bungsu. Ya, anak kesayangan biasa ya. Waduh. Oke, jadi ada di sini kita punya Matthew, alumni tahun yang kemarin ya. Lalu satu lagi Anas. Kenapa mereka ada di sini? Nanti kita akan ikuti dalam sesi ini. Teman-teman, saya manggil teman nih ya, walaupun saya ini guru sebenarnya. Boleh. Sebagai informasi, sebenarnya dulu saya jadi narasumbernya pada tab yang pertama. Nih Anas ini jadi hostnya bersama dengan Theo, sama siapa lagi waktu itu? Sama Timi sama Kogelot. Iya, sama tim ya. Ya. Dan saya kali ini gantian. Betul, betul. Bapak yang jadi itunya. Teman-teman, di SMA BPK Penabur punya siswa yang keren-keren. Jadi siswa yang keren-keren ini ternyata diterima beasiswa di berbagai tempat. Wow. Ya, ada, masih ingat ya Norman Ya. yang bersama dengan Alvin dan Denisa ya yang diterima di dalam beasiswa Indonesia Maju. Bayangkan guys, kuliah di luar negeri dibiayai oleh negara 100%. Lalu ada juga mungkin Nabila yang lolos di beasiswa Metro TV. Ada juga beberapa yang lolos di kampus. Bahkan termasuk mereka ini sebenarnya lolos juga di beasiswa kampus. Ya nggak perlu di-spill namanya ya. Dan ada yang terakhir mereka juga lolos di beasiswa BCA gitu ya. Nah, jadi Anas dengan Matthew ini lolos di beasiswa BCA di tahun ini ya. Iya. Boleh kasih tahu apa sih beasiswa BCA itu, Matthew? Beasiswa BCA itu jadi beasiswa yang didapat dari BCA, dan lewat website-nya juga kita bisa lihat kriteria yang butuh itu ada nilai rapot semester 1 sampai semester 6 nanti, sama nanti ada berbagai tesnya juga gitu. Oke. Kalau Anas ada mungkin lengkapin dari beasiswa BCA jadi- yang kamu tahu? Kita dapat beasiswa dan kita bakal belajar di BCA Institute yang dimana biaya-biaya yang biasanya anak kuliahan harus keluar, kita di cover semua sama BCA-nya. Semua. Ya rata-rata harusnya di cover semua. Apa aja tuh di cover? Ayo kok satu-satu. Yang di cover makan siang sama dapat 2 snack juga dari sana. Dapat makan siang mas. Iya. Ya wes. Tempat Makanan tinggal. terjaga. Iya. Ya, terus Tempat tinggal terjaga. wah, Dapat tempat tinggal. dorm. Dapat dorm. Terus Apa ya kok? Dapat uang saku juga kan? Doang saku. Iya, Dapat dapat uang uang yang saku. pasti biaya kuliahnya juga ya. Betul. Ya, wah, Sama keren. transportasi terakhir. Transportasi dapat. Iya, Dapat. dapat. Berarti dari dormitory atau sekitar kampus gitu ya kemana-mana. Iya, sana. satu area sih, Pak. Satu area. Oke. Jadi beasiswa BCA ini salah satu beasiswa yang dari informasi yang saya dengarkan sih kayaknya bonafit sekali, karena untuk Lampung aja mungkin hanya 1 sampai 3 orang per tahun yang diterima. Iya. Dan ternyata dari Penabur untuk tahun ini 2 orang. Wah. Oke, dari Anas, motivasi apa sih yang kamu ikut, yang membuat kamu pengen ikut beasiswa BCA ini? Oke, sebenarnya aku dari awal aku kayak mau nggak mau gitu loh Pak. Karena aku pengen ngejar di luar negeri. Aku pengen ke Malai tadinya. Terus udah ada pengumuman di Semak, di Line ada beasiswa BCA gitu. Papaku tuh nyuruhin aku tiap hari. Kayak tiap kali nelpon disuruh, "Dek, daftar dong tuh BCA." Akhirnya ya udahlah biar sama-sama enak, aku daftar aja. Ternyata dapet. Jadi motivasi dari papa. Oh, dari papa aja. Jadi papa nih gara-gara aktif di grup parents ya, lihat ada beasiswa BCA. Iya, Oke. gitu. Jadi awalnya sih bukan dari diri dia, dari papa dulu ya. Bukan. Aku mager sebenarnya. Kalau itu gimana? Kenapa pengen ikut seleksi ini? Kalau aku dulu dapat info dari temen, katanya ada beasiswa BCA yang
gratis, terus dapat uang saku juga, dapat dorm, dapat lain-lain. Jadinya aku mikirnya daripada mesti bayar kuliah kan ya, jadi ngeringanin beban orang tua juga, aku coba BCA aja deh. Gitu. Dan ternyata puji Dapat. Tuhan lolos. Oke, wah luar biasa banget ya, tepuk tangan buat mereka ya. Ya, kalau andai kata Bapak di zaman kalian, Bapak juga pasti ambil peluang ini. Gitu. Dengan ekonomi Bapak yang mungkin terbatas, waduh luar biasa banget ya. Ngomong-ngomong, kalian ngambil jurusan apa di BCA ini? Ya, Matthew. Aku ambil PPTI, yaitu Program Pendidikan Teknik Informatika. Informatika, Iya, jurusan komputer lah gitu ya. Iya. Oke, kalau Anas, Aku PPBP, program pendidikan bisnis perbankan. bisnis perbankan. Jadi di sana ada berapa jurusan memang? 2 aja. Oh, 2. Oh, ini udah komplit berarti ya? Iya, dua. Jadi nanti kalian harus kasih pengalaman nih buat adik-adik nih ya, kalau nanti udah di sana kuliah, apa sih yang dipelajari di sana gitu ya. Oke, nah untuk supaya kita semua tahu nih informasinya nih, kan Bapak juga nggak tahu nih, tahapan apa sih seleksinya yang kalian lalui? Wow. Banyak. Wah. Aku dulu ya. coba. Boleh. Jadi yang pertama tuh daftar dulu lewat websitenya kan. Terus masukin nilai rapot. Habis itu kalau udah selesai nanti di email sama BCA-nya untuk tes online pertama. Habis tes online itu ada psikotes online. Di tes online itu apa aja tuh yang dipelajari, dikeluarkan soalnya? Kalau tes pertama cuma ada 4 doang, numerical, verbal, apa ya kok? Ada logika juga kata saya. Oh iya. Satu Logika. lagi, ya pokoknya yang ada simbol-simbolnya, nomor-nomor. Itu yang tes pertama ya? Iya, yang pertama banget. Kayak ngeliat skill pertamanya. Iya, Ya. karena cuma 4 subtes, Pak. Logis enggak gitu ya. Oke. Terus habis tes online baru psikotes online. Iya, psikotes. Psikotes online. Itu tes yang pertama itu otomatis lulus nggak? Ada yang gagal, Ada yang ada gagal. juga yang lulus. Dari angkatan kalian yang ikut, berapa orang yang gagal, berapa lulus? Angkatanku sih banyak sih, Pak. Banyak Angkatanku ya? banyak yang ikut dan gagal. Di tes pertama masih Beberapa ada. berapa ada? Kalau Matthew Sama juga sih Pak. Kemarin dengar-dengar juga emang ada yang gagal juga di tes pertama. susah ya. Untung anak penabur udah biasa dengan soal-soal yang agak rumit. Iya. Oke, habis itu tes, lalu ada psikotes online. Iya. Kalau selesai psikotes online, Nanti kalau kita terlihat punya potensi, kita nanti dikasih email lagi. di email lagi. Emailnya itu kita disuruh isi data diri juga dulu. Data diri, even ijazah SD tuh dimintain Pak sama mereka. Buat Iya. apa ya kira-kira? Nah itu kurang tahu itu. Oh mungkin Saya ngecek. CV, CV. suruh dibuat CV. Terus Buat CV terus dan juga kita bakal tes psikotes, ada 10 subtes sama ada gambar. Gitulah. saya nggak kebayang itu buat apa ya, buat ijazah SD. Iya, nggak tahu aku juga, Pak. Oh, ketahuan Anas SD. Matematika pernah merah. Oh, Aduh, gimana ya? Nggak sih, kalau anak-anak penabur bisa pintar-pintar ya SD. Amin, Oke, ya. Terus habis itu baru lanjutin ke tahap berikutnya ya. Berapa lama nih prosesnya nih? Aku lama banget dari April akhir sampai Agustus awal. Baru pengumuman lulus Agustus awal. Itu wawancaranya 1-2 kali. Iya, wawancara kan harus 2 kali abis psikotes 10 tadi. April, Mei, Juni, Juli. Nah ya, Oh, berarti sekitar 5 bulan. Kalau kamu gimana? Lama juga sih Pak. Soalnya nunggu informasi lulusnya itu kan. Sama nanti kapan lagi ya. Apa lagi ya? Wah, oke, tahapannya. Tahapan mana menurut itu yang paling sulit? Kalau menurut saya ya pas wawancara itu Pak. Loh, kenapa bisa sulit menurutmu? Karena ditanya banyak hal. Ditanya gimana cara kita manage waktu. Pernah organisasi atau enggak. Banyak sih ditanya sama dia. prestasi sekolah, Iya. Terus apa? prestasi sekolah. Oke. Pernah dapat juara apa aja tuh tanyain semua detail, Pak. Oh, itu berarti ada pentingnya juga kita punya prestasi Penting, ya? justru penting banget menurut aku. Portofolio. Jadi Iya. kan udah siapin nih portofolio nih. Nih Iya. saya pernah juara ini gitu ya. Heeh. Oke. Kumpul sertifikat lomba juga. Iya. Sertifikat lomba. Iya. Kalau Anas kita tahu nih, udah sering lomba gitu Ada. ya. Walaupun salah satu lombanya lomba band gitu ya. Iya, benar. Ternyata kepake juga gitu ya. Kepake. Habis itu ya. padus-padus yang bisa internasional pakai banget Kepake beneran. gitu ya. Itu terakhir ikut lomba, saya ingat Bapak ikut DBL. lomba DBL Iya. basket. Wih. Iya. Walaupun mungkin gak itu ya, tapi Iya. seru ya. Seru, Pak, ya. seru, Pak. Oke, kayak terus selain itu, oh iya, organisasi. Organisasi.
Mityu dulu organisasi di OSIS OSIS bidang 4. bidang 4 nih. Iya. Anas masih aktif ya? Ya, dari dulu sampai sekarang bidang 3 masih. Bidang 3 masih. Oke ya. Ternyata guys, untuk organisasi itu penting buat adik-adik nih ya. Jadi penting sekali berorganisasi karena itu jadi portofolio. Kebetulan nih ya, kebetulan di tahun ini ya SMA BPK Penabur buat portofolio untuk siswa-siswi. Jadi dibantu oleh sekolah. Ya kalau kalian kan waktu itu ngumpulin sendiri ya. Iya. Nah kali ini disiapkan gitu. Aduh. Jadi Kita kecepatan kok. Iya. Kita nggak dapet. Kita harusnya Tapi tunggu kita- ini nih. Kita nggak bisa. jadi nanti ketika itu tinggal nih anak-anak kami nih yang punya prestasi gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Tadi tahapannya yang paling sulit dan ternyata bisa dilewati, apalagi wawancara. Saya sih ngebayang ya, yang wawancara pasti udah tahu nih mencari juga kelemahan dari kita ya. Betul. Iya, betul. Pasti dari kelemahan. Nah, pasti dong ada sesuatu dari sekolah yang pengalaman yang kalian ikuti selama kalian ada di SMA BPK Penabur yang membuat kalian bisa melewati semua seleksi ini. Ada nggak Ada. kira-kira? Ada banget, ada banget. Coba cerita dari Mityu. Kalau dari aku kan sering ada ini kan organisasi OSIS juga kan. Jadi setiap meeting pasti disuruh ngomong, disuruh presentasiin apa yang udah dilakuin dari beberapa bulan ke belakang itu. Juga percaya diri juga nambah di situ Pak. Percaya diri sama kemampuan public speaking itu sih Pak. Oke. Ya saya masih ingat di terakhir waktu main DBL walaupun lawan cukup besar-besar masih percaya diri untuk lawan. Pasti. Dari Anas gimana pengalaman apa yang ini? Kepake banget tuh pas kan OSIS banyak event. Aku beberapa kali jadi MC di acaranya. Oke. Terus kan kalau tiap kali kita ada rapat bulanan atau rapat eval segala macam kan kita dipaksa untuk ngomong di depan. Gimana cara kita bisa ngelit rapat dan segala macam. Itu benar-benar ngelatih skill kita ngomong dan public speaking segala macam. Dan di wawancara sangat-sangat terpakai dan aku sangat terbantu atas pengalaman aku yang di OSIS. Wow. Walaupun sebenarnya waktu SMA atau waktu kelas 10-11 bosan ya rapat lagi. Iya bener, tapi ya semuanya ada benefit masing-masing sih. Karena Bapak juga kayak gitu. Ya Bapak juga paling males rapat ya. Tapi ternyata memang sangat berfungsi ya, sangat berguna. Apalagi kalau di kelas disuruh presentasi gitu ya. Kita coba presentasi yang terbaik gitu ya melakukannya. Oke. Nah kalau dukungan dari sekolah selama kalian seleksi 5 bulan itu, apa yang kalian rasakan? Kalau yang saya rasakan sih pas waktu mau ngumpulin berkas-berkasnya itu kan ke bawah kan Pak ya, KTU dulu. Itu cepet banget prosesnya Pak, sampai ke kepala sekolah tanda tangan juga mantep deh. Wih mantap. Iya. Jadi bisa langsung dikasih ke BCA-nya juga. Gitu ya, jadi nggak muter-muter nyari yang Nggak. birokrasi yang nggak susah waktu itu Iya. ya. Oke. Anas gimana Anas? Jujur selama proses aku tahap-tahapan itu aku diem-diem Pak. Jadi aku nggak ngomong ke guru sebenarnya. Nah, Surprise emang. ya wah gitu. Jadi pas dapat pengumumannya langsung ngomong ke wali kelas dulu dong. Terus langsung kayak disupport banget. Wah selamat ya gitu-gitu. Terus harus legalisir rapot. Jadi langsung minta rapot ke wali kelas, langsung fotokopi di bawah dan langsung dibantuin semua berkas segala macamnya gitu. Gitu Di ya. guru-guru sangat support lah terhadap kita gitu. Ya. BPK Penabur gitu ya. Buat yang beasiswa selanjutnya siap didukung. Ya. Oke, baik. Kalau tadi dari pihak sekolah udah memberikan dukungan, yang kamu rasakan dukungan dari mana lagi nih, Mas? Pasti dari keluarga dan juga teman-teman. Karena di sini menurut aku yang paling ngebantu aku adalah papaku. Papaku tuh yang sampai kayak research banyak banget tentang BCA, kayak dia sampai lihat-lihat di Twitter ini orang-orang ada apa aja ya tahapannya, kayak orang-orang yang udah masuk gitu loh. Papaku lihat, papaku share, kasih ke aku, suruh aku baca, dan juga pas aku wawancara tuh papaku yang kasih tips-tipsnya kayak, "Dek nanti jawabnya ini ya, nanti jawabnya ini." Dan juga banget kayak ngebantu banget dari awal sampai akhir. Kayaknya seharusnya papanya Anas nih ada di sini nih ya. Aduh. Dan juga ya dari teman-teman selalu semangatin, dan pas aku kasih tau mereka, guys aku lulus, kayak langsung dipelukin segala macam, langsung Waduh, disupport banget dan keren. feel so love lah. Ya, keren. Gimana Matthew? Dari saya juga sama, dari keluarga dukung banget. Tiap hari tanyain, udah saya mana nih prosesnya? Udah saya mana nih gitu. Oke. Dari teman-teman juga pada nanya, gimana kabarnya BCA gitu-gitu. Iya.
Bapak bolak-balik nanya ke siapa waktu itu ya? Gimana seleksinya? Ada yang berhasil nggak? Ada yang diterima nggak nih? Begitu ya. Waktu itu kan masih belum ketahuan ya? Iya, masih belum ketahuan. Akhirnya setelah tahu dari kepala sekolah dikasih tahu, nih anak kita lulus. Wah, seneng banget ya. Asli. Di grup guru itu langsung penuh. Wah, selamat ya. Walaupun nggak nyampe ke kalian mungkin ya. Iya. Oke, guys, ternyata luar biasa. Bapak berharap sih akan ada generasi-generasi penerus. Karena ternyata ya kalian kan bukan yang pertama dari anak SMA Penabur ya. Kalau Bapak nggak salah mungkin dari 5 tahun terakhir hampir tiap tahun kita punya anak yang lulus beasiswa BCA. Wow, keren. Makanya kalau Bapak di PPDB Bapak tulis salah satunya lulusan SMA Penabur beasiswa BCA. Wah, dan tahun ini kita dapat 2. Wah, luar biasa sekali. Dan itu pesan Bapak sih ya buat kalian, tolong dijaga di sana ya. Tolong dijaga supaya tetap berprestasi. Karena kan ada ya yang kalau Bapak nggak salah mungkin kalian udah dapat informasi ya. Selama di sana apa yang harus dilakukan supaya berhasil? Iya. Ada. Udah. Ada ya. Ada yang membuat gagal begitu ya. Kalau gagal kenapa dengar-dengar di sana? Cara kita bersikap ya kok. Cara kita bersikap tuh diperhatiin banget. Bisa apa lagi? Sama ini. IPK minimal 2,75. Iya, IPK. IPK 2,75. Kerjasama juga mungkin ya. Kerjasama. Juga nanti di akhir kan kita udah dapat tawaran kerja. Ya, dapat ada prospek kerjanya udah jelas. Kalau misal nanti pas kita di akhir ada medical check up ternyata kita nggak bagus, kayaknya juga nggak bisa. Iya, nggak bisa juga. Oh gitu. Iya. Lah kan udah medical check up di awal ya padahal ya. Iya, sebelum masuk beasiswa kan udah MCU. Nanti di akhir setelah kita selesai program MCU lagi. Kalau hasilnya masih bagus baru dapat tawaran kerja. Artinya gini ya, selama kalian kuliah pun harus jaga kesehatan. Iya. Belajar tuh penting, jaga kesehatan jauh lebih penting mungkin ya. Dan jangan nyontek. Iya. Karena kan di sana terkenal ya kalau nyontek itu langsung drop out gitu ya. Langsung DO. Untungnya udah di Penabur udah terbiasa. Ya, nyontek sama dengan 0. Jadi udah terbiasa kita ya. Oke, nih untuk terakhir ya. Dari Anas dulu. Yuk, kamu gimana kasih pesan buat adik-adik yang pengen ikut beasiswa atau pengen ikut organisasi dan sebagainya selama di Penabur? Oke, kalau untuk organisasi jangan lupa siapin diri, terus juga kerjasama tuh nomor 1 kalau organisasi ya. Organisasi kalau kalian nggak bisa kerjasama ya sama aja nggak usah. Kayak coba untuk menghargai orang dan mengerti orang juga, apalagi dalam satu bidang ya harus kompak. Kayak buat program harus ya kalau satu nggak mau ya udah jangan, dan juga sepakat lah, kesepakatan tuh penting banget. Habis itu kalau mau BCA jangan lupa juga self prepared, dan juga yang pasti gimana ya, fokus lah sama tujuannya tuh mau apa. Karena kalau kalian nggak tahu apa yang mau kalian tuju, nanti di tengah-tengah bisa jadi gagal ataupun udah males duluan dirinya gitu sih. Oke. Itu gimana pesan-pesan buat adik-adiknya nih? Buat adik-adik, kenalin diri kalian masing-masing. Nanti kalau misalnya kedepannya ada beasiswa yang mungkin cocok sama diri kalian, boleh diambil. Kerja keras supaya bisa dapat, dan jangan lupa berdoa. Wah, Penabur banget nih ya. Terakhir jangan lupa berdoa. Penabur sejati. Penabur sejati ini profil base udah nyantol bener ini ya. Oke guys, ini perbincangan kita saat ini dengan dua narasumber yang keren-keren. Bapak boleh pesan buat kalian ketika kalian nanti udah ada di sana, boleh siapa tahu adik-adiknya mau minta bantu. Pak Polmer, boleh nggak dihubungin dengan mereka? Kami mau tahu tips-tipsnya biar lolos wawancara. Boleh ya gitu ya? Siap, oke. Karena mereka sudah berhasil melewati seleksi yang cukup ketat, wawancara 1, wawancara 2, dan ternyata mereka sudah diterima. Dan kita tunggu keberhasilan mereka. Suatu saat siapa tahu mereka jadi kepala cabang di Bank Sentral Asia. Wow. Tunggu kita. Dan sampai jumpa di tab Tongkrongan Anak Penabur selanjutnya. Tuhan berkati.